Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya teruskan ya renungan kemarin. Yesus sang kasih karunia menabrak tradisi Taurat bagian kedua. Nomor 5. Yesus menjungkir balikan meja penukaran uang dan juga pedagang binatang di bait Allah. Di halaman bait Allah terdapat meja penukar uang dan pedagang binatang, korban bakaran yaitu pedagang merpati, kambing, domba, lembu sapi dan sebagainya. Meja penukar uang menggambarkan roh mamon dalam diri manusia. Orang-orang di zaman Yesus sebelum beribadah di bait Allah banyak yang tukar duit dengan pecahan kecil untuk mereka masukkan dalam kotak persembahan. Maka dalam Lukas 21 ayat 1-4 Yesus pernah memuji janda miskin yang mempersembahkan semua uang miliknya sebesar 2 peser. Janda ini memberi semua yang dia punya kepada Tuhan. Yesus ingin kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita dan uang sebagai hamba kita. Korban binatang sudah tidak berkenan bagi Yesus karena darah binatang tidak dapat menghapus dosa dan menyelamatkan manusia. Hanya darah anak domba Allah yang dapat menghapus dosa dan menyelamatkan manusia. 6. Yesus berdiri untuk perempuan berzina dalam Yohanes pasal 8. Menurut hukum Taurat, perempuan yang kedapatan berzina harus dilempari batu. Tapi Yesus mempersilahkan orang yang tidak pernah berdosa lebih dulu untuk melempari perempuan ini dengan batu. Mendengar itu satu persatu pulang sampai akhirnya hanya tinggal Yesus dan perempuan itu. Jadi siapa yang tidak berdosa yang berhak melempar perempuan ini dengan batu? Hanya satu, yaitu Yesus. Tapi Yesus tidak menghukum perempuan itu dan berkata, pergilah, jangan bikin dosa lagi. Sampai hari ini masih banyak mimbar-mimbar gereja dipakai untuk mengajarkan penghukuman dan penghakiman. Kasih karunia adalah kekuatan untuk tidak melakukan dosa. Tidak ada layar besar di surga yang menayangkan semua dosa kita selama kita hidup di dunia. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa kita lagi. Orang yang sudah mengenal kasih karunia tidak akan mau kembali ke kubangan babi, tapi berjalan from glory to glory. 7. Melakukan perjalanan panjang hanya untuk melepaskan satu orang gila dalam Markus 5 ayat 1-20. Setelah KKR besar di seberang danau, Yesus menempuh perjalanan panjang menuju Gerasa. Bahkan di tengah perjalanan diterpa badai hanya untuk menyelamatkan satu orang gila yang tidak berharga di mata manusia. Terlebih lagi saudaraku, Anda dan saya yang sudah menjadi anaknya, yang sudah ditebus oleh darahnya, Yesus sangat mengasihimu dan menghampirimu. 8. Memanggil ahli Taurat dan tokoh agama dengan sebutan ular beludak, munafik, kuburan yang tampak luar putih, dalamnya tulang belulang, karena menghalangi manusia mendapat kasih karunia. Ahli-ahli Taurat mengajar untuk bisa dapat kasih karunia harus melakukan A, B, C, D, E dan sebagainya dengan perbuatan mereka. Yesus tidak pernah mengecam orang berdosa, tapi yang dikecam Yesus justru orang Farisi dan ahli Tauratlah yang dikecamnya. Setelah kita diselamatkan, jangan siksa, jangan kembali ke hukum Taurat. Sadari sekarang kita milik Yesus, sang kasih karunia. Sadari Kristus tidak akan berpengaruh dalam hidup kita saat kita mengharapkan dibenarkan dengan perbuatan kita. Anda akan hidup di luar kasih karunia. Nomor 9, Yesus duduk dan makan bersama para pendosa. Sekali lagi orang Farisi mengecam Yesus yang mau duduk dan makan dengan pemungut cukai. Tetapi Yesus berkata, aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Demikian juga, dokter untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. 10. Menjelang ajalnya, Yesus berseru, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hukum Taurat mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi di kayu salib Yesus menyerukan pengampunan bagi yang menyalibkan dia, termasuk pengampunan bagi kita. Kasih karunia datang untuk orang yang merasa tidak layak menerima kasih karunia dan tidak berdaya lagi menggunakan kekuatan sendiri. Kasih karunia datang bukan untuk orang yang merasa layak dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari, hari ini, pagi ini, hampiri tata kasih karunia-Nya dengan keberanian, karena kebenaran Yesus yang membungkus kita, dan temukan rahmat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan Yesus untuk kita. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, subscribe, and share renungan ini. Shalom.